Satu kampung yang protes ya, Pak? Sebenarnya PLN tidak menghendaki terjadi pemadaman. Itu bukan hal yang sengaja kami lakukan sebenarnya. Jadi untuk itu makanya tadi saya menyampaikan, yuk kita sinergi gitu. Nah, tidak hanya antara PLN dengan pemerintah daerah, tapi juga kalau bisa masyarakat terlibat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Radar Bengkulu, edisi khusus nih. Edisi khusus dengan menghadirkan manajer dari PLN UP3 Bengkulu, Bapak Hendra Irawan. Beliau ini ternyata masih sangat muda ini. Kelahiran Mataram 15 Maret 1987, berarti masih sangat muda beliau ini. Lalu beliau ini ternyata memiliki pengalaman yang cukup menjanjikan di PLN, pernah menjadi PLN WIT Jateng dan DIY, PLN UP3 Brau Kalimantan Timur. Nah, ini sepertinya perlu kita dalami nanti pengalaman beliau di Kalimantan ini. Lalu sekarang menjabat sebagai manajer PLN UP3 Bengkulu. Ya. Di tangan beliau sepertinya PLN Bengkulu nanti bisa maju pesat ya Bang ya. Amin. Amin. Selamat sore Bang Hendra. Selamat sore Bang Toper. Oke. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah saya sehat. Seperti yang tampak terlihat sehat juga. Ya alhamdulillah. Sangat bahagia nih hari ini. Bisa bertemu dengan Bang Christopher. Iya. Kita hari ini edisi khusus Bang ya, kita membahas soal PLN. Nah, di PLN sendiri, Abang di Bengkulu sudah berapa bulan Bang? Ya, kurang lebih per hari ini sudah jalan bulan ketiga. Bulan ketiga. Ya, saya mulai di Bengkulu, aktifnya di awal April. Ya, ini masuk bulan ketiga lah ya. Bulan ketiga di Bengkulu. Ya, saya rasa udah dapat kesan ya terkait Bengkulu ya, bagaimana kesannya? Ya, betul sekali. Jadi kesan pertama ke sini ya seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang lain juga gitu. Iya. Kota Bengkulu nyaman betul gitu. Nyaman. Nyaman. Alhamdulillah kalau nyaman. Suasananya nyaman. Kemudian banyak objek-objek wisata yang bisa dikunjungi, banyak pantainya terutama banyak gitu pantai, ya. Jadi kesan pertama saya kesini teringat dengan kampung halaman saya. Alhamdulillah. Hampir sama lah dengan di Mataram ya, Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga hampir sama juga dengan di tempat di mana saya berdinas sebelumnya di Kabupaten Brau, Kalimantan Timur. Iya. Banyak pantainya, banyak spot-spot pariwisatanya. Sepertinya enak juga untuk mancing ya Bang ya. Iya, betul sekali. Iya. Kalau ada kesempatan nih bisa kita mancing ya, bareng. mancing bareng. Di tengah laut lah. Iya. Tapi saya pemabuk nih Bang. Iya. Saya pemabuk nih orangnya. Kayak bisa naik kapal. Oke Bang ya. Abang melihat untuk PLN kondisi di PLN Bengkulu sendiri gimana Bang? Iya. Ya baik. Begini, Mas Toper. Iya. Jadi setiap daerah itu memiliki tantangan tersendiri. Ya. Saya sudah mempunyai pengalaman di beberapa unit PLN. Sebelumnya saya pernah bertugas di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Yogyakarta. Kemudian pernah juga di Kalimantan, gitu. Sekarang di Bengkulu. Gitu. Tentunya masing-masing ini memiliki tantangan yang berbeda. Mungkin kalau misalkan di Jawa itu infrastruktur semua sudah memadai, baik dari sisi pembangkit, transmisi sampai ke penyaluran distribusi. Iya. Gitu. Nah, berbeda dengan di Kalimantan kemarin ya. Iya. Kalau di Kalimantan kemarin memang belum semuanya terinterkoneksi sistemnya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang isolated lah ya, Tantangannya memang untuk bisa melistriki sampai ke pelosok negeri itu luar biasa tantangannya. Mulai dari medannya, kemudian dari budaya masyarakatnya gitu. Jadi sangat berbeda gitu. Kompleks sekali. Apalagi di sana daerah kepulauan, dan banyak pembatasannya lah ya gitu ya. Nah, di Bengkulu ini kalau menurut saya perpaduan antara di Jawa dengan di Kalimantan, khususnya di Bengkulu ini ya. Jadi untuk
di wilayah kerja PLN UP3 Bengkulu sendiri memang terbagi menjadi 10 unit ini. 10 unit. 10 unit kami tersebar ya. Di kota itu ada 2. Ada unit kami namanya Teluk Segara, Nusa Indah, kemudian ada yang di selatan itu ada Tais, kemudian mana Bituhan ya. Di utara itu ada Kepahyang, Curug, kemudian Harga Makmur, Muara Aman sampai ke ujung Muko-Muko. Jadi dari 10 unit ini perpaduan semua. Ada yang wilayah yang memang sudah terinterkoneksi dengan sistem transmisi, baik itu 70 kV maupun 150 kV. Namun ada juga unit yang masih isolated. Nah, unit yang masih isolated ini paling banyak di Muko-Muko memang. Muko-Muko ya Bang ya? Ya, ada 4 daerah di Muko-Muko, di Kabupaten Muko-Muko ya, mulai dari Muko-Mukonya sendiri, kemudian Kota Bani, Ipuh, Bantal, kemudian untuk di wilayah Harga Makmur tentunya di Pulau Enggano gitu. Pulau Ada Enggano. 5. Makanya di sini saya menyampaikan perpaduan gitu. Iya. Mungkin itu gambarannya. Nah, memang sangat banyak tantangannya ya, terutama bagaimana kita bisa menjaga keandalan sistem ini Pak. Terutama di sistem yang memang isolated ini ya, terutama yang belum terinterkoneksi dengan jaringan transmisi gitu. Berarti kompleks ya, perpaduan antara Kompleks Pak, perpaduan antara keduanya gitu. keduanya ya. Iya, betul. Nah, jadi memang begini, permasalahan yang ada pasti kalau PLN itu kan listrik ya. Iya. Masalah listrik gitu. Kalau masalah listrik itu pasti kalau pemadaman banyak yang komplain. Banyak yang komplain, gitu ya. pasti itu Pak ya. Nah, di sini saya menyampaikan Iya. mungkin masyarakat juga perlu mengetahui. Iya. Jadi pemadaman itu memang dikategorikan menjadi 2. Ada pemadaman yang sifatnya terencana, ada pemadaman yang sifatnya tidak terencana. Kalau yang terencana itu sifatnya yang seperti pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar pasokan aliran listrik itu menjadi lebih handal. Kemudian ada tadi pemadaman yang tidak terencana, yang disebabkan oleh gangguan. Nah, gangguan ini terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa kita prediksi. Faktornya juga banyak. Ada faktor internal dan eksternal. Yang paling menjadi dominasi di Provinsi Bengkulu ini adalah gangguan dari eksternal. Ya, contoh gangguan eksternal itu pohon, ya, layang, kemudian sampai ke binatang juga. Ya, jadi hewan itu cukup mendominasi juga gangguan hewan. Misalkan kalau di kota ini kita lihat banyak sekali tupai yang naik ke tiang listrik, ke gardu PLN mengenai peralatan kita yang di atas itu, menyebabkan terjadinya gangguan sehingga pemadaman terjadi gitu. Nah, ini sampai kami memutar otak berinovasi bagaimana caranya ya untuk bisa menangkal tupai ini. Jadi berbagai macam eksperimen dilakukan oleh teman-teman di lapangan gitu. Sampai akhirnya menemukan formulasi yang tepat kemarin. Jadi teman-teman ini membuat semacam alat penangkap tupai. Ya, alat penangkap tupai. Jadi bentuknya itu seperti kumis naga gitu. Bentuknya seperti kumis naga dan ada jaring-jaringnya. Jadi ketika ada tupai yang mengenai ke jaringan kita di PLN, maka dia akan terperangkap di situ. Oh gitu, berarti di jaringan itu ya? Betul gitu. Jadi memang kita harus berinovasi. Ketika kita menemui case gangguan apa, maka kita harus cari caranya. Gimana caranya biar gangguan itu tidak terjadi lagi gitu. Kemudian permasalahan yang lain yang paling sering menjadi momok kami adalah permasalahan tanam tumbuh. Ya, masalah pohon gitu. Jadi memang listrik ini kan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, Pak. Kepentingan masyarakat. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat, kemudian mungkin semua pemirsa yang mendengarkan podcast ini gitu. Marilah bersinergi dengan PLN, dengan pemerintah daerah setempat. Kalau misalkan ada pohon-pohonnya yang sudah mulai mendekati jaringan listrik PLN, diinformasikan ke kami untuk kami bantu amankan, Pak. Iya. Dengan mengamankan jaringan listrik dari pohon, kita bisa mengamankan masyarakat juga dari bahaya tersengat listrik dan juga terhindar dari pemadaman, Pak. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan memang
sering terjadinya pemadaman dan memang apa itu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sampai saat ini. Khususnya 3 kabupaten ini Bang ya? Ya, betul sekali gitu. Muko, Bengkulu Utara, dan Seluma. Ya, betul sekali. Nanti itu penyebabnya. Jadi itu penyebabnya. Jadi didominasi memang oleh tanam tumbuh dan binatang hewan itu. Nah, memang 3 kabupaten ini menjadi tidak hanya menjadi fokus kami gitu, tapi sebenarnya semuanya menjadi fokus kami. Masing-masing kabupaten itu punya persoalan yang berbeda-beda yang harus diselesaikan gitu. Nah, memang terkhusus untuk 3 kabupaten ini tantangannya beda-beda. Nah, untuk Muko sendiri memang satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu ini yang belum terjangkau oleh sistem besar yang terkoneksi dengan transmisi 150 kafe ataupun 70 kafe. Nah, memang sudah ada planning, sudah mulai dilakukan survei pembebasan lahan dan lain-lain oleh rekan-rekan kami yang di PLN proyek gitu. Memang ada beberapa skema gitu. Salah satunya adalah menarik transmisi dari Sumatera Barat atau dari Agam Makmur. Ya. Jadi mana yang tercepat begitu? Mana yang tercepat? Kemarin juga dalam suatu kesempatan, satu pertemuan kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Bupati. Nah, alhamdulillah beliau sangat support sekali dengan kami begitu. Pemerintah daerah sangat support sekali dengan PLN, mendukung program kerja PLN, malah menawarkan apa yang bisa kami support untuk PLN untuk bisa percepat. Karena kalau kita lihat memang di Muko ini potensi industrinya cukup tinggi, Pak. Iya. Cukup tinggi, terutama di sektor perikanan, dan yang kedua adalah di sektor ini industri es batu ya. Es batu ya. Nah, itu. Jadi banyak memang masyarakat yang mengeluh kalau misalkan kita nggak bisa buat es batu, nggak ada pabriknya, begitu mesin pendingin yang besar, gitu. Harus jauh-jauh cari ke kota sebelah. Mungkin di bawah sampai sana udah cair lagi gitu kan. Nah, itu memang menjadi fokus PLN salah satunya juga gitu. Kemudian untuk di mana Bengkulu Utara ya, di Agam Makmur memang yang menjadi perhatian kami juga salah satunya adalah khususnya yang memang masih mendominasi gangguan tanam tumbuh di daerah unit 8 dan di Batiknau ya, yang memang masih sering sekali gangguan. Namun semua sudah kita petakan juga titik-titik yang menjadi potensi di mana begitu. Dan memang ternyata banyak atau memang didominasi oleh tanam tumbuh gitu. Nah, di sini mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ini kita bisa melakukan percepatan dengan sinergi dengan masyarakat juga untuk melakukan pengamanan pohon-pohon yang dekat dengan jaringan. Gitu. Nah, harapannya adalah mari kita jaga bersama-sama untuk jaringan listrik ini, karena ini untuk kepentingan masyarakat juga. PLN tidak bisa bekerja sendiri, harus bersinergi dengan masyarakat, dan termasuk juga untuk Bupati Bengkulu Utara memang sangat mensupport kami. Beliau bahkan sudah mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat untuk ini istilahnya mengizinkan PLN untuk memotong lah pohon-pohon yang dekat memang dengan jaringan listrik PLN. Yang jelas yang pertama demi keamanan juga untuk keselamatan masyarakat. Kalau terlalu dekat kan bahaya nyetrum ya. Nyetrum. Yang kedua adalah kalau misalkan kena jaringan listrik kan padam gitu. Kalau padam masyarakat semua juga yang padam gitu yang salah satu kampung yang protes ya, Pak. Sebenarnya PLN tidak menghendaki terjadi pemadaman. Itu bukan hal yang sengaja kami lakukan sebenarnya. Jadi untuk itu makanya tadi saya menyampaikan yuk kita sinergi gitu. Nah, tidak hanya antara PLN dengan pemerintah daerah, tapi juga kalau bisa masyarakat terlibat gitu ya. Masyarakat terlibat untuk sama-sama bergotong royong lah kita ya untuk menjaga dan merawat jaringan listrik, jangan sampai dekat dengan, minimal menginformasikan gitu. Informasikan dan merelakan untuk dipotong oleh PLN. Pak di Seluma gimana, Pak? Ya, untuk di Seluma berarti ini ya TAIS ya ikutnya ya. TAIS ya. Nah, jadi memang di Seluma ini sendiri
dia tidak unit yang memang di sana memang tidak ada gardu induk Pak, tidak ada gardu induk. Jadi supply ini memang di backup dari dua gardu induk, dari gardu induk mana dan dari gardu induk yang ada di Bengkulu ini, ya dari Pulau Bay ya, Pulau Bay gitu ya. Jadi memang disuplai dari dua gardu induk ini sendiri. Nah memang posisinya di tengah-tengah nih Pak, posisi tengah-tengah. Nah dari mana menjadi ujungnya dari dari mana? Dari Pulau Bay juga menjadi ujungnya gitu. Nah cuma kami tidak berhenti sampai di situ mengeluh gitu. Kita kan nggak boleh mengeluh nih, harus cari cara gimana caranya biar tambah andal gitu. Jangan sampai sering-sering mati gitu. Nah jadi untuk melakukan perkuatan kita bangunlah jalur baru gitu. Jalur baru lagi dari Pulau Bay kemarin ya untuk membackup sebagian kalau misalkan ada jalur yang lama terkena gangguan bisa kita backup kembali gitu. Ya jadi memang kemarin di bulan April kita berhasil mengoperasikan satu jaringan baru. Nah, kalau kami menyebutnya, kalau di sini kan jalurnya PLN nama-nama ini semua ya, nama biota laut ya, ada lobster, ada kakap, ada paus gitu. Nah kami berhasil mengoperasikan satu penyulang baru, namanya penyulang lobster gitu. Penyulang lobster. Nah itu penyulang ini sekarang sudah beroperasi, membackup, memperkuat sistem kelistrikan yang ada di Seluma. Ya. Walaupun di sana memang belum ada gardu induknya, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ kan. Yeah. Kita harus cari cara, gimana caranya ada backup lagi gitu kan. Nah, seperti itu yang kami lakukan. Jadi memang bertahap kita lakukan mana yang menjadi skala prioritas gitu, dengan harapan bisa menambah keandalan pasokan suplai listrik yang ada di sana. Berarti supaya masyarakat juga tidak protes terus ya Bang ya. Betul sekali. Karena setiap mati lampu masyarakat protes gitu. Kalau setiap tanggal 20 misalnya kan waktu bayar listrik, masyarakat diam, nggak ada yang protes.